Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang pertama, marilah sama-sama kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua berupa kenikmatan kesehatan, kelonggaran, dan nikmat hidayah Quran hadis jamaah. Bela, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, para perantara hidayah, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang melantarai kita sehingga kita mendapatkan hidayah agama yang benar ini. Semuanya diucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan teman-teman sekalian, di sini Mas Budi Jos akan sedikit memberikan tausiah atau informasi yang pertama berkaitan dengan ibadah kurban. Bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang paling pol. Dalam suatu hadis diceritakan suatu saat sahabat mendengarkan Nabi sedang bersabda, ada suatu hari yang mana hari itu ada amalan yang paling pol. Kesimpulannya adalah mengalirkan darah atau ibadah kurban. Sebetulnya ibadah kurban itu awal mulanya adalah dari cerita Nabi Ibrahim, ya. Yang dalam cerita itu Nabi Ibrahim ketika itu bersama istrinya dalam kondisi hamil tua. Saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah wahyu dari Allah untuk menjalankan perintah agama, beribadah, amar ma'ruf, jauh. Nah, karena kondisi saat itu istrinya hamil tua, Nabi Ibrahim dengan rasa berat hati sebetulnya mau ngomong dengan istrinya bagaimana dalam kondisi hamil tua, tapi saat itu istrinya Bu Hajar tanggap, lalu bertanya pada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah kamu mendapatkan perintah dari Allah? Kalau memang itu perintah dari Allah, silahkan, saya rela demi Allah. Kalau suamiku mendapat perintah, silahkan laksanakan. Nah, singkat cerita, akhirnya Ibu Hajar dalam kondisi hamil tua ditinggal di padang pasir yang tidak ada air, tidak ada air, ditinggalkan dalam kondisi hamil tua. Nabi Ibrahim hanya berdoa, semuanya istrinya diserahkan pada Allah, tidak ditinggali Ka'bah, hanya ditinggali doa. Akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim mengerjakan tugas agama. Nah, setelah itu singkat ceritanya ya, melahirkan putranya yaitu Ismail. Nah, dalam cerita lain ketika Ibu Hajar melahirkan, begitu melahirkan ya merasa haus, dia melihat di sisi kanan kok kelihatannya ada air, dia lari ke sana. Setelah dicari di sana ternyata nggak ada. Dilihat lagi ke kiri, ya akhirnya ke kanan ke Gunung Sofa, ke Marwah, ya akhirnya terjadilah sunnah yang sa'i Sofa Marwah. Nah, dalam hadis lain diceritakan, nah Nabi Ismail dalam kondisi bayi ditinggal itu kakinya bergerak-gerak atau mancal-mancal, istilah orang Jawa itu, akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Terus akhirnya Nabi Ibu Hajar mengurus Nabi Ismail dengan sendiri, ya, dengan sendirinya lahir di tengah padang pasir sampai singkat cerita umur kira-kira 5 tahun 6 tahun.
Ya. Nah, setelah umur seperti itu Nabi Ibrahim datang. Assalamualaikum wahai istriku dan seterusnya. Nah, singkat cerita, setelah berkumpul dalam bertahun-tahun nggak ketemu anaknya sudah besar, Nabi Ibrahim mendapatkan tugas lagi, diuji lagi oleh Allah, yaitu dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya. Ya, menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim bingung lagi, ya, mau disembelih, anaknya sudah besar, baru ketemu beberapa hari sudah diminta menyembelih. Akhirnya Nabi Ismail ya juga tahu, akhirnya ditanya kepada bapaknya, ayah kalau emang itu perintah Allah silahkan laksanakan, kalau mau disembelih ya silahkan. Nah, singkat cerita, artinya panjang ya, dan singkat cerita akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan menyembelih putranya sendiri Nabi Ismail. Tapi dalam hati itu diriwayatkan ada beberapa ketentuan ya, termasuk salah satunya pisaunya ditajamkan, waktu memotongnya ya tidak melihat langsung karena nggak tega ya anaknya sendiri dipotong. Nah, akhirnya setelah dipersiapkan semua, dipotonglah Nabi Ismail. Nah, dengan ketaatan memotong itulah akhirnya diganti dengan kambing kibas. Maka dari sunnah Ibrahim itulah menjadi sampai sekarang itu menjadi sunnah, yaitu ibadah kurban. Nah, kalau Siti Hajar tadi menjadi rukun haji ya, ada sa'i Safa Marwah, ada ibadah kurban. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada kelonggaran rezeki ya, supaya kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Karena ibadah kurban itu adalah ibadah yang pol ya, tidak ada suatu amalan di hari itu kecuali mengalirkan darah. Bahkan suatu hadis dikatakan bahwa gambarannya orang yang berkorban itu ibaratnya orang berangkat perang, membawa harta benda semua dibawa, termasuk kuda sak pelanannya semua. Beliau berangkat perang, akhirnya meninggal di medan perang, pulang tinggal nama. Nah, orang yang seperti itu kan pahalanya pol, tapi masih ada yang lebih pol lagi adalah orang yang melaksanakan ibadah kurban. Nah, kalau kita ibadah kurban menyembelih kambing atau sapi, yaitu kita tidak harus sampai kehilangan nyawa ya. Misalkan kalau satu bagian kambing satu orang satu ekor, tapi kalau sapi untuk 7 orang, kalau onta untuk 10 orang. Terus ada satu tip lagi, yaitu sunnahnya kalau kita akan menyembelih pada kurban selama 10 hari sebelum penyembelihan, itu sunnahnya tidak boleh memotong kuku ya, kuku atau rambut ya. Itu berdasarkan dalil ya, saya bacakan dalilnya ya. An Ummi Salamah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu tibhun yad bahuhu fa idza uhilla hilalu tilhijjah fala ya'khudna min sya'ri wala min atfari syai'a hatta yushhiya rawahu Muslim. Artinya dari Ummi Salamah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai hewan kurban yang akan dia sembelih, maka ketika memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, hendaklah tidak memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi kalau kita niat kurban, kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya, kita tidak boleh memotong rambut maupun kuku. Ini sunahnya ya, sunahnya ya. Kalau bisa kita kerjakan, kita kerjakan ya. Jadi jatuhnya tanggal berapa? Ya kalau
memotongnya tanggal 10, berarti kalau sekarang tepatnya dengan tanggal 6 Juni, berarti 10 hari sebelum itu ya, berarti tanggal 27 bulan Mei 2025 kita sudah tidak boleh memotong. Nah, kita boleh memotong rambut maupun kuku, kumis dan sebagainya itu setelah memotong hewan kurban, berarti tanggal 6 tapi setelah memotong hewan kurban ya. Kita udah dipotong hewan kurbannya di tempatnya masing-masing, baru kita boleh memotong kuku dan rambut ya, baik itu rambut, kepala, kumis maupun yang lain. Oke, demikianlah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silakan dipraktekkan ya, mudah-mudahan jadi pengetahuan kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.